Semakin bertambah umur, bukan semakin kuat ingatan kita, tetapi semakin berkurang. Maka kata Imam Ali, semakin bertambah umur kita, di'ful quwah, lemah kekuatan kita, di'fus sima, lemah pendengaran kita, di'ful basar, lemah penglihatan kita, di'ful hifzi, lemah ingatan kita. Makanya ada istilah lansia demensia, orang yang lanjut usia pelupa, itu akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Angku-angku Bapak Ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, dalam waktu yang sangat terbatas ini kembali kita mentadaburi surat Al-Asr. Surat ini sering kita baca, apakah di waktu salat berjemaah, apalagi di saat salat sendirian. Hanya 3 ayat, tapi kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain untuk memberikan peringatan atau pelajaran kepada manusia, hanya surat Al-Asr itu sudah cukup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Wal 'asr, demi masa. Ahli tafsir mengartikan al-'asr itu bukan hanya masa, bukan hanya waktu. Ada juga mengartikan asrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mengartikan al-asr itu adalah waktu asar. Maka ketika ada jadwal salat bilughatil arabiyah dengan bahasa Arab, tulisannya coba lihat al-asr. Maka dikatakan Allah bersumpah dengan waktu asar. Ada juga yang mengatakan bahwa al-asr itu adalah perasan, memeras. Seseorang yang ingin minum jus jeruk, untuk mendapatkan air jeruk itu diperas dulu. Ibu-ibu ingin memasak, supaya mendapatkan santan dari kelapa itu diperas dulu, itu namanya asir. Sekarang banyak dijual pasar namanya air tebu murni, itu diasir dulu, diperas. Nah, kalau kita gabungkan waktu dengan perasan itu apa?
Allah memberikan waktu kepada manusia sangat terbatas. Ada yang 50 tahun, 45 tahun, 63 tahun 3 hari, 82 tahun. Itu namanya waktu yang terbatas. Dengan waktu yang terbatas itu, Allah menginginkan terhadap manusia itu diperas untuk berbuat baik, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi harus diperas. Kalau seandainya waktu yang terbatas itu tidak kita peras, tidak kita asir, maka innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan merugi. Manusia yang mana? Yang dimaksud insan di situ adalah balik akil. Maka kalau anak-anak yang belum balik nggak ada istilah rugi. Orang gila nggak ada istilah rugi. Orang gila di bulan Ramadan mau makan, mau minum, nggak ada istilah rugi. Tapi kalau dia balik berakal tidak puasa di bulan Ramadan, rugi. Nah, kemudian Allah mengatakan insan balik akil. Manusia yang balik, manusia yang berakal. Akal ini Pak Ibu, semakin bertambah umur, bukan semakin kuat ingatan kita, tetapi semakin berkurang. Maka kata Imam Ali, semakin bertambah umur kita, di'ful quwah, lemah kekuatan kita, di'ful sima, lemah pendengaran kita, di'ful basar, lemah penglihatan kita, di'ful hifzi, lemah ingatan kita. Makanya ada istilah lansia demensia, orang yang lanjut usia pelupa, itu akal. Nah, maka sebelum akal itu dihilangkan oleh Allah, sebelum akal itu menjadi melemah, nah maka kita dituntut untuk memeras waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusrin, selama ini kita hanya mengartikan khusrin itu rugi. Ternyata arti khusrin itu bukan hanya rugi. Setiap sesuatu yang berakhir negatif itu adalah khusrin. Apakah celaka, apakah binasa, apakah rugi, apakah bangkrut, itu namanya khusrin. Nah, jadi khusrin itu bukan hanya rugi, tapi apa saja yang berakhir dengan negatif, dan itu dinamakan khusrin. Seperti itu menurut Profesor Dr. Quraisyhab. Nah, oleh karenanya, lalu siapa yang tidak khusrin? Siapa yang tidak bangkrut? Siapa yang tidak rugi? Nah, kata Allah, ada 4 kelompok yang tidak rugi. Yang pertama adalah orang beriman, ya. Iman ini bukan hanya diucapkan, bukan hanya dibenarkan dengan hati, tapi ada kerja, ada amal. Wa amalu bil jawarih, dikerjakan dengan anggota tubuh. Tapi kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dibenarkan dengan hati dan tinggal 1, nah berarti belum beriman, ya. Makanya kata Nabi, al iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu juga bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wal yanqusu bil ma'siyah.
bertambahnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang iman itu dengan melakukan maksiat kepada Allah. Maka bagaimana bertambahnya ketaatan kita kepada Allah? Harus berilmu, ya. Orang yang tidak berilmu tidak tahu yang dilakukan. Alhamdulillah tahun 2025 ini Pak, saya diberikan amanah oleh pemerintah sebagai pembimbing ibadah kloter 8, ya, ibadah haji. Dan itu kita perhatikan, ibadah haji ini kan banyak pelanggaran-pelanggaran. Kalau seandainya tidak hati-hati, tidak berilmu, itu pelanggaran-pelanggaran itu denda uang, ya. Jadi saya perhatikan, alhamdulillah jemaah yang bimbingan kita itu boleh dikatakan selamat dari denda. Yang kurang mendapatkan bimbingan manasik, banyak bayar denda. Nah, kenapa? Karena kita beribadah itu perlu ilmu, ya. Semakin bertambah ilmu kita, semakin banyak yang kita lakukan. Kalau zaman-zaman dulu kita mengaji di TPA dengan angku-angku, hanya menyuruh puasa bulan Ramadan, hanya menyuruh sholat di bulan, menyuruh sholat 5 waktu sehari semalam. Dan sekarang banyak kita sudah melakukan puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Yaumul Abyad, puasa Yaumul Arafah, puasa Yaumul Asyura. Kenapa? Karena kita bertambah ilmu. Dan sholat juga, ada sholat tahajud, ada sholat tasbih, ada sholat duha, ya. Kenapa bisa kita lakukan? Karena bertambahnya ilmu kita. Kalau dulu kan kita motivasi oleh guru-guru, oleh angku-angku kita, wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, setelah kita terus mendengar pengajian, terus kita membaca, bertambah ilmu, bertambah amalan kita, bertambah ketaatan kita. Makanya kalau kita dengar ungkapan orang-orang yang sukses di Indonesia saja, seperti Menteri Luar Negeri dulu, Ibu Retno, siapa nama beliau itu, ketika diwawancarai, Bu, kenapa Ibu sukses seperti hari ini? Beliau menjawab, saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya mempunyai cita-cita, dan cita-cita itu saya kejar dengan belajar dan dengan bekerja serta ibadah. Jadi bukan hanya belajar Pak, bukan hanya bekerja, ibadah. Saya jam 2 malam saya bangun, saya melakukan sholat tahajud, dan saya baca Al-Quran. Seorang menteri, kalau tidak seperti itu saya lakukan, saya tidak bisa duduk di sini seperti hari ini. Nah, oleh karenanya itu namanya kan memeras waktu yang diberikan oleh Allah. Dia peras sukses di dunia, apalagi nanti sukses di akhirat. Nah, jadi setelah kita beriman, kita beramal, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Pak Ibu, orang Arab ketika iman itu sudah masuk ke dalam hatinya, seolah-olah uang yang mereka dapatkan itu tidak ada artinya. Mereka sedekah makanan, mereka sedekah minuman. Hampir setiap hari kita perhatikan, ada yang bersedekah 1 kontainer makanan, bersedekah 1 kontainer buah-buahan, ya. Bahkan di hotel kami itu, pemilik hotelnya ada di situ, setiap hari bersedekah. Dalam satu hotel itu 2 kloter, 850 orang setiap hari bersedekah makanan, setiap hari bersedekah minuman. Padahal hotel itu hanya sekali setahun dipakai. Kenapa? Karena dia merasakan uang yang diberikan, uang yang dia dapatkan ini adalah rezeki dari Allah. Jika dia bersyukur, dia yakin la azidannakum, dan itu janji Allah. Kemudian watawasau bil haq,
Watawasau bisabri. Watawasau ini kata Profesor Dr. Quraish Shihab, wasiah itu adalah tanah yang subur, disiram oleh air. Setelah ditanam dengan bibit yang bagus, disiram oleh air, maka nanti akan menghasilkan panen yang bagus. Artinya apa? Nasihat yang baik kita berikan kepada orang, kita sampaikan kepada orang, bukan sekarang panennya, nanti. Sebagai seorang ayah, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, rajin belajar, insya Allah nanti jadi dokter, insya Allah nanti jadi guru, insya Allah nanti menjadi ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, insya Allah nanti jadi ini, jadi ini, insya Allah." Nasihat yang bagus. Kemudian nasihat ini tidak bisa sekali. Setelah kita nasihati kemudian kita diam, tidak akan menghasilkan panen yang bagus. Berulang-ulang, bisabri. Maka kata Profesor Quraish apa? Sabar ini dibutuhkan oleh pemimpin, dibutuhkan oleh rakyat, dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh guru, dibutuhkan oleh dokter, dan dibutuhkan oleh kita sebagai ayah, sebagai ibu. Ketika anak sukses nanti, setelah makan malam, apa kata anak? "Pak, Ma, kalau tidak gigihlah mama dan papa dulu menasihati Nanda tidak akan sukses seperti hari ini." Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.